Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Perisai Nusantara TV yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat mungkin sudah mengetahui terkait terobosan baru yang kemudian diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka dengan judul programnya Lapor Mas Wapres. Jadi di pamflet yang kemudian tersebar di media sosial itu ada lapor Mas Wapres, tempat pengaduannya bisa di Istana Wakil Presiden dan juga bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Program yang kemudian diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ini sangat menarik dan saya kira ini program yang luar biasa yang kemudian ditampilkan. Dan penting untuk kita ketahui bersama bahwa ini merupakan ciplakan atau duplikat dari program yang sebelumnya dilakukan pada saat beliau menjadi wali kota Solo. Banyak masyarakat yang kemudian mengapresiasi baik terkait program Lapor Mas Wapres yang kemudian diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi ada juga orang-orang yang kemudian tidak senang dan bahkan mengatakan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini meniru program yang kemudian diluncurkan oleh Ahok waktu menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan juga program ini dianggap tidak efektif karena apa gunanya misalnya sudah ada RT, RW, dusun, kepala desa sampai di pejabat pemerintah kabupaten sampai di provinsi. Ketika misalnya ada laporan pengaduan yang kemudian dibuka oleh Wakil Presiden. Jadi pada dasarnya apapun program yang kemudian diluncurkan oleh Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, anak abah, komunitas Sengkuniaman, dan para kaum pembenci tidak akan pernah senang dan bahkan mereka akan senantiasa menghujat karena memang hobi mereka di situ. Mereka tidak pernah tenang, mereka tidak pernah senang dengan apapun hal baik yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Kalaupun misalnya Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama pernah melakukan program ini, kan tidak masalah. Kalau misalnya Mas Gibran selaku Wakil Presiden itu meniru program tersebut, karena program tersebut dinilai baik dan berdampak baik bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena tidak hanya masyarakat yang ada di DKI Jakarta, akan tetapi masyarakat yang ada di seluruh pelosok desa itu sudah bisa menyampaikan laporannya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhan dan keresahan-keresahannya melalui program yang diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka dengan programnya Lapor Mas Wapres. Jadi sebelum saya tampilkan apresiasi masyarakat terkait program Mas Gibran Rakabuming Raka, saya pertama akan menampilkan tayangan video yang kira-kira ini sosok anak abah, sosok murid dari mereka kaum pembenci yang tidak pernah senang, yang tidak pernah tenang dengan luncuran program yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi seperti apa videonya, kita simak secara bersama-sama. Ini Gibran cara mikirnya gimana sih? Emang bisa masalah se-Indonesia Raya mau ditangani model gini? Gak efektif lah. Ini tuh bukan lagi ngurusin skala RT RW, tapi negara. Indonesia tuh luas. Dipikir yang punya masalah cuma 1-2 orang aja. Harusnya tuh fokus di regulasi. Yang dibangun sistemnya. RT, RW, Kades, Kadus, Camat, Polsek itu diajak kolaborasi. Bisa tuh pakai model aplikasi. Kalau aduan gak ditangani dalam beberapa detik, kasih punishment yang berat buat pejabatnya. Pak Anies aja bisa di Jakarta pakai jaki. Nih akibatnya punya wapres kurang pengalaman. Senjata makan tuan. Program Lapor Mas Wapres diberondong laporan tentang Fufu Fafa. Pak, gimana tuh maksudnya? Itu iya. Jadi dia melanjutkan lapor Mas Wali waktu di Solo ya. Itu jadi gimmick luar biasa gitu. Dan kita tahu dia ahli gimmick. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan jadi lapor Mas Wapres. Persoalannya dia itu Wapres bukan pres. Kalau di Solo dia wali kota. Jadi lapor Mas Wali bukan lapor Mas Wakil Wali. Kan begitu.
Jadi kalau mau, itu sebetulnya itu ranahnya presiden. Lapor presiden, bukan lapor wapres. Satu itu. Yang kedua, ini blunder besar. Kenapa? Karena ternyata banyak yang mengadukan soal fufu fafa. Jadi, Pak Mas Wapres, tolong temukan dong pemilik akun fufu fafa. Mas Wapres, ini fufu fafa sangat berbahaya, harus segera diperiksa dan ditangkap. Mas Wapres, fufu fafa gimana kabarnya? Gimana kalau sudah begitu? Jadi ini juga belum tentu juga disetujui oleh Pak Presiden Prabowo. Karena kalau memang Presiden tahu, harusnya ranahnya ada di Presiden, bukan di Wapres. Satu lagi, gimana dong peran dan tugas DPR kalau sudah diambil alih begini? Bubarin aja gitu DPR-nya. Baik, jadi cukup jelas ya. Artinya apapun hal baik yang kemudian dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, mereka tidak akan pernah tenang, mereka tidak akan pernah senang, dan bahkan mereka akan senantiasa menghujat. Karena pada dasarnya mereka memang benci, didasari atas rasa kebencian, rasa iri hati, rasa dengki terhadap popularitas, terhadap pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Program ini dinilai tidak efektif, program ini dinilai meniru dari program yang pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ketika menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Lagi-lagi ini atas dasar kebencian mereka terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi seperti apa apresiasi masyarakat Indonesia terkait program lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka? Kita simak videonya secara bersama-sama. Udah tahu kan terobosan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ini? Lapor Mas Wapres. Tertulis pengaduan langsung datang ke Istana Wapres jam 8 sampai 2 siang. Ada nomor telepon tercantum, alamat lengkap tertera, dan kabarnya baru hari pertama diluncurkan sudah ada 50-an aduan dari warga. Kebayang kalau semua keluhan, aspirasi, masalah, persoalan bukan hanya bisa ditampung tapi juga diselesaikan, dicarikan solusinya. Dari pihak Setwapres mengatakan butuh 14 hari setelah aduan masuk untuk ditangani ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah terkait. Rencananya ke depan katanya akan dibatasi laporannya per hari itu 50 aduan. Kita tunggu bareng-bareng progres laporan dari warga ini seperti apa tindak lanjutnya. Dan kebayang ada kejutan apa saja berbagai persoalan yang dihadapi baik itu mungkin individu, kelompok, organisasi yang dilaporkan ke Wakil Presiden. Semoga banyak kasus yang selama ini tidak terjamah sama sekali bisa dibabat bingkas. Indonesia benar-benar makin gila sih. Mas Wapres kita buka tuh pengaduan khusus untuk masyarakat. Jadi mau ngadu apapun, kalian kayaknya bisa sih. Tapi asalkan jangan ngadu diputusin pacar ya, jangan ngadi-ngadi. Nah, ini baru tuh diumumin kalau kita semua warga Indonesia boleh ngadu apapun. Kayak misalnya masalah desa, masalah pembangunan, yang pastinya berhubungan dengan ya dana-dana dari pemerintahan gitu ya. Dan juga masalah-masalah misalnya ya pupuk atau misalnya jalan yang kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu kira-kira mau ngadu apa nih? Soalnya ya, kita itu bisa ngadu melalui dua hal nih. Yang pertama, boleh langsung tuh kunjungi istana. Yang kedua, kita boleh ngadu melalui WhatsApp ini. Kita tinggal ngikutin ini aja dan kita pasti dapat feedbacknya. Kita harap sih dapat feedback yang bagus ya. Cumanya sih kalau soal ini ya udah pernah juga dicoba oleh ya Pak Gibran sendiri ya. Wah, Pak Gibran nggak tuh. Biasanya manggil Mas, jadinya sekarang panggil Bapak ya. Tapi enggak sih, dibilang di sini ya lapor Mas Wapres. Nah, lapor dah tuh. Jadi ingat ya, kita boleh lapor apa aja. Yang penting jangan lapor diputusin sama pacar sih. Intinya jangan ngadi-ngadi. Mantap untuk Indonesia 2045, Indonesia emas. Kita dukung bersama. Jangan ya nyinyir, jangan kebanyakan nyinyir. Kita dukung semua program-program yang baik. Oke, mantap jiwa. Setelah lapor Pak, akhirnya terbit juga lapor Mas. Apaan tuh? Lu lihat posternya, gue posting di sini. Ah, lu ngadu deh tuh, lu curhat dah tuh di situ ya kan. Tapi kata gue mah yang khusus wabah, wakil abah gitu ya, dilarang mengadu ke nomor tersebut. Terus kalau wabah ngadunya kemana dong? Ngadu aja ke angin, say. Gue sampai mikir, ini kalau udah ada aduan Wapres begini, terus ada aduan ke admin Gerindra gitu ya, ke kontak personnya admin Gerindra lewat TikTok atau lewat email gitu ya. Ini fungsi DPR apaan? Mindra, kali ini tugas lu teringankan nih Mindra.
Netizen-netizen yang banyak bicit, yang banyak ngemeng gitu ya, yang mau mengeluh kesahkan kalian, diri kalian, kasus kalian, masalah hidup kalian gitu ya, tuh udah ada. Datang aja langsung samperin ke kantor Wapres. Jangan punya mental-mental cere yang cuman beraninya di medsos aja, begitu dikasih alamatnya disuruh datengin, ditantangin suruh datang malah minta foto. Yang gua pikirin adalah berapa banyak admin yang megang WhatsApp pengaduannya Mas Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin itu pasti pengaduannya banyak pisan kan? Kira-kira berapa staff ya itu yang nge-handle WhatsApp-nya itu ya? Gue yakin tuh handphone atau elektronik yang dipakai tuh nge-lag itu. Enggak, gue ngebayangin gini aja, yang ngedukung Pragip itu kan 58% ya. 58% dari rakyat Indonesia itu berarti kan berapa puluh juta, berapa juta manusia gitu kan. Belum lagi impostor-impostor dari luar gitu ya, yang ternyata diam-diam mengadu juga, yang diam-diam mengador Mas Gibran gitu, yang diam-diam memuja Pragip gitu kan. Setelah kemarin DPR itu tidak memasang foto Gibran, sekarang Gibran bikin gebrakan baru. Ibarat katanya nih ya, ini ibarat katanya Mas Gibran Raka Buming Raka itu tidak memfungsikan DPR. Sebenarnya gue nggak kaget sih waktu Mas Gibran itu jadi wali kota Solo, kalau nggak salah dia juga buka pengaduan via WhatsApp gitu kan ya. Nah sekarang Mas Gibran juga menerapkan semasa dia menjabat menjadi wakil presiden. Keren abis, mantep. Ini gue mikir random aja ya, kalau semisal nih ya, ini bayangan gue aja ya kan, ini hayalan gue gitu lah ya, random gitu. Kalau misalkan DPR dibubarin, berapa banyak keuntungan Indonesia karena tidak menggaji dan memberikan tunjangan kepada anggota-anggota DPR? Program Lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu aja. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program Lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong, tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama Lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya. Gitu ya, karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya. Dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Dulu waktu jadi wali kota ada lapor Mas Wali, sekarang pas Wapres lapor Mas Wapres. Nah, lu warga nggak usah pada panik, kalau ada masalah lapor aja. Gue yakin ini ditindaklanjutin. Waktu di wali kota tuh 24 jam gercep banget. Nah, ini gue demen nih punya pemimpin kayak gini, gampang diakses sama warganya. Gue akan lapor nanti saat-saat tertentu, apalagi yang PBDB itu. Mas, tolong dong Mas, jangan sampai ada titip-titipan lagi di PBDB Mas. Jangan sampai ada orang yang punya hak ternyata dibabat sama orang yang curang. Lapor Mas Wapres, ada yang nggak mau masang foto Mas Wapres nih? Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, pemilih Pak Prabowo, di follow dulu ya guys, agar berita tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak tertinggal guys. Mantap, Mas Wapresku menyala, membuka posko pengaduan Lapor Mas Wapres, nggak tanggung-tanggung guys. Poskonya itu ada di Istana Wakil Presiden. Ayo rakyat Indonesia yang punya masalah apapun boleh lapor ke Mas Wapres kita ya guys ya. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang.
tentu laporan-laporan dari masyarakat ini akan dikoordinasikan dengan jenderal kita ya, Pak Prabowo Subianto guys, dan akan mengambil solusinya. Itu kita pemimpin mantap ini, pemimpin yang kedua-duanya memikirkan rakyat. Pak Prabowo memikirkan rakyat, Mas Wakil Presiden Mas Gibran memikirkan rakyat. Kurang bersyukurlah apalagi kita rakyat Indonesia guys, mempunyai pemimpin yang hebat, mantap. Malah ada yang tidak mau pasang fotonya Mas Wapres, itu gimana? Gemes aku loh ya. Anak-anak jenderal, terus kita dukung ya Prabowo dan Mas Gibran ini untuk menjadi pemimpin kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Menyala terus anak-anak jenderal. Pum pum pum. Lapor Mas Wapres, luar biasa, lagi-lagi gebrakan dari pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka ini. Buat masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, bisa datang langsung ke Istana Wapres. Ya, betul, bisa datang langsung. Untuk masyarakat semua ya, semua boleh datang langsung. Apalagi buat anak-anak abah yang mau curhat langsung atau pengaduan ke Mas Wapres, boleh datang. Gaskan anak abah. Kok mirip programnya Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI Jakarta ya, Bosman? Kerani ngikut-ngikut aja ya. Kita lanjutkan ya. Dan nggak kaleng-kaleng, bisa juga langsung WA ke Mas Gibran Raka Buming Raka loh. Untuk detail lengkapnya, nih. Gibran buka aduan lapor Mas Wapres untuk masyarakat umum mulai hari ini guys, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gue bisa ngebayangin seberapa banyak orang yang bener-bener ngadu guys, seberapa banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi tenang, pasti ini udah dipikirin dan udah ada timnya. Karena itu pakai WA web, jadi bisa dihandle atau dipegang sampai 50 orang. Pasti ada laporan yang kemiripannya sama guys. Itu tinggal disortir aja kayaknya. Ini masalah apa, ini masalah apa. Ya nggak mungkin Gibran sendirian yang bacain atau balesin, ya enggak. Itu udah ada tim guys, sudah dibentuk. Mas Gibran nih usul nih, kalau ada nomor WA ya yang menyalahgunakan, ya tangkap aja Mas Gibran biar pada nggak kebacot lagi. Ya capek banget ngurus-ngurusin orang kayak gini sumpah. Tapi menurut gue ini kece banget sih, ini keren banget guys. Kita tuh jadi lebih deket sama Mas Wapres. Mas Wapres sama Wapres kita gitu. Kalau dulu tuh kayak merasa jauh banget. Kalau sekarang tuh kayak udah ada ruangnya gitu, dikasih ruang. Ini udah dikasih ruang kayak gini, jangan banyak bacot lagi kalian gitu loh. Dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada permasalahan di tempat atau daerah kalian, laporin. Kapan lagi punya Wapres yang kayak gini guys, yang bener-bener nyata kerja, terpampang nyata. Busuk hati kalian tuh dibersihin dulu makanya, biar lebih bersih gitu. Dah.